Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan kajian singkat untuk solo spell yang dilombakan. Yang terakhir kita sampai pada terkam harimau, lompat egos terkam harimau, di posisi terkam harimau. Maka berikutnya itu ke kanan, tolak di catatannya itu tolak pendeta ke atas, tangan dua. Itu kalau yang saya dapat dulu itu namanya sikap pendeta menghadap, tapi sikap dipakai untuk nolak itu juga boleh. Jadi sikap pendeta itu boleh dipakai untuk menolak pendeta. Ini tolak pendeta, sikap pendeta boleh. Berarti untuk masalah penamaan itu masih oke. Jadi posisi terakhir ini tolak menghadap. Jadi tangannya ada di depan badan, tolak menghadap seperti ini. Yang berikutnya kejelik sabunjut pendeta. Nah, ini tidak masalah, di jelik pendeta. Yang berikutnya tertulisnya kilat ke kanan. Kilat ke kanan itu mestinya kalau menurut gambaran kita dari depan seperti ini, kilat ke kanan itu kita ya bergerak ke kanan. Ini kilat ke kanan. Satria kanan, tapi condong ke kiri. Nah, kalau berdasarkan yang tertulis itu berarti kita loncat ke kanan, satria seperti ini. Jadi condongnya kiri. Itu tidak biasa. Waktu saya baca, saya tafsirkan seperti itu, tapi melihat contohnya ternyata itu melingkar lompat. Jadi dari kejelik ini melingkar ke kanan. Ini contoh posisi. Nah, ini ada di sebelah saya, dia harusnya hadap ke sana supaya saya melingkar lompat. Jadi ini saya melingkar supaya ada di belakang lawan. Jadi ada putaran badan. Ini badannya ada mutar ke sana. Itu melingkar lompat. Jadi ini melingkar lompat, condong satria kanan. Condongnya kiri. Nah, itu istilahnya. Ya sudah itu dulu. Jadi istilah yang nomor berapa ini tadi? Nomor 14. Itu tertulisnya melingkar lompat ke kanan. Melingkar lompat ke kanan. Terus pukul tadi. Jadi bukan kilat ke kanan. Itu sedikit catatan tambahan. Terus setelah melingkar ini kilat meriwis tangan dua, saya kira tidak masalah. Pancer, pacul, siku itu juga sama, tidak masalah, itu sudah sesuai. Mayang, pukul garuda tangan dua, melingkar, tendang, tampar, tidak masalah. Ini sabit. Sabit itu kalau teknik BD biasanya sabitnya ke sana, tapi ini kita anggap sabitnya ditangkap, jadi lawannya ada di depan sini, tangkap, ini tusuk kontol sabunjut ke arah sabit, masih boleh, masih sesuai. Terus yang berikutnya kilat satria kanan, itu nomor 20. Lingkar kanan ini tidak biasa, tapi masih oke. Ini tidak biasa melingkar ke kanan, naga selewa. Beberapa tempat memang ada yang membiasakan begitu, tapi di kami itu tidak biasa. Kalau lawan di sana melingkar terus memasukkan penjuru naga, itu tidak dianggap kurang bagus.
Tapi kalau untuk memasukkan penjuru kebutuhan di lomba itu biasanya beberapa memang sengaja melakukan gitu sehingga masuk penjuru. Tapi masih dipertimbangkan, boleh dikerjakan atau dianggap musuhnya bukan PD ya, seperti itu masih tidak apa-apa. Yang berikutnya setelah naga tadi terus tendang teratai, sapunjut Garuda kanan. Teratai ini bentuk kaki yang tidak biasa untuk anak-anak. Itu harus ya, kalau dasar 1, 2 itu biasanya susah untuk bentuk kakinya seperti ini ya. Tendang teratai, naik, balik badan, pukul naga tangan 2. Ini juga tidak biasa, tapi masih ada beberapa rangkaian masih memakai seperti itu. Jadi dari sini terus naga tangan 2. Berikutnya adalah daun melayang sabit kanan. Oke, lompat kontrol ke depan, berarti lompat ke depan, tolak atas Garuda. Nah, ini saya mau memberi gambaran tolak Garuda. Tolak Garuda itu ada tolak Garuda bawah, tolak Garuda bawah, tolak Garuda bawah, kanan, kiri, tolak Garuda ayunan. Garuda ayunan itu ini setinggi ini ya, tolak Garuda ayunan. Lalu tolak Garuda atas. Tolak Garuda atas itu seperti ini. Itu yang saya terima pertama, tolak Garuda atas. Nah, kalau tolak Garuda atas seperti ini, tangan yang satunya itu tidak di atas, tidak seperti ini. Itu yang satunya utuh, tolak. Yang dicontohkan di peraganya itu tolak Garuda ayunan. Saya memilih memakai tolak Garuda atas. Terus ada bagian terakhir ya, nanti tolak buka sayap, yaitu variasi buka sayap. Kita teruskan tolak Garuda atas. Jadi saya memilih seperti yang saya terima, yang diajarkan itu tolak Garuda atas, tolak Garuda bawah. Ini tolak Garuda ya, ini tolak Garuda atas, tolak Garuda atas. Terus berikutnya ke kiri empis, bukan empis ke kiri, empis kiri, ini empis kiri, empis kanan, ke kiri empis, ke kanan empis. Tidak apa yang dicontohkan seperti itu, atau mungkin perlu disepakati bersama di bahwa yang dimaksud empis ke kiri itu seperti apa, empis kiri itu seperti apa ya. Empis kiri, tebang Satria Naga. Berikutnya kiri lingsang kiri ya. Ini dicontoh itu ini seperti ini. Itu waktu saya lihat contohnya awal itu saya kira itu cawuk kanan. Tapi setelah melihat catatannya bahwa itu lingsang kiri, saya baru paham yang dimaksud seperti apa. Lingsang itu serangan paha sampai pinggul di sini. Itu lingsang. Ya, saya sikap harimau ke kiri, ke kanan. Ya, lingsang itu serangan paha. Pahanya kita pakai untuk menyerang. Biasanya ada kalau kakinya buka lebar lebih, ya, kalau dia gini itu ada tambahan ngambil kaki. Jadi ini kakinya diambil, ini baru ditekan sana. Ya, duduk gitu. Saya terus coba. Ya, itu lingsang, tangannya itu variasi tambahan, bukan utama. Jadi yang utama itu lingsang itu ini nabrak sana. Maka ya harusnya yang utama itu ditunjukkan lingsangnya gini, ini lingsang. Nah, tangannya itu tambahan. Kalau
kalau kakinya menjulur. Kalau tidak menjulur, sikap biaya lagi, sikap lagi sama. Lingsangnya, sekarang lingsang saya mau buat ke sana. Ini saya lingsangnya ke sana. Lingsangnya untuk mengganggu. Jadi mengganggu ini nempel, ganggu, mengubah geraknya baru untuk serangan sebenarnya. Ya, sudah cukup semua. Jadi lingsang itu serangan pinggul sini, kanan atau kiri. Tangannya itu tambahan saja penyesuaian kalau kaki lawan menjulur. Nah, kalau tidak menjulur ya tidak usah diambil kakinya, jadi tidak usah dicari-cari kakinya untuk ditarik, enggak. Karena yang utama justru lingsangnya ini. Maka ya ini lingsang. Ini yang maju, bukan ke sana. Kalau ini kan yang maju ini ke kuda kuningan. Kalau lingsang yang diserang, misalnya yang diserang ini pinggulnya yang turun, itu lingsang kanan. Tadi di sana lingsang kiri, berarti kita lingsang kiri. Lingsang kiri, terus circle bawah. Circle bawahnya tidak masalah. Nah, bangunnya harus baling-baling kaki. Yaitu kalau untuk pertunjukan variasi itu ya monggo silahkan, tapi itu jelas menurut kebiasaan kita kalau menggulung ya menggulung aja, balik aja. Maka saya memilih langsung aja. Jadi setelah circle ya langsung berdiri. Tidak perlu akhirnya bergerak seperti itu. Untuk pertunjukan silakan. Untuk teknik ya itu tekniknya seperti tadi. Jadi ada yang dipakai untuk promosi tambahan-tambahan, ada yang memang ini loh. Jadi setelah sapu luar ya segera berdiri, segera untuk bangun. Controt tidak masalah, terus menggulung balik. Setelah menggulung sekali mau ke kanan, terus egos kanan, tolak luar, cangkolan dalam, ya tidak masalah. Oke, kejuk, sapu jut, tusuk kuntul ke belakang kiri, tusuk meriwis dalam kanan, terus tabrak bandul, tolak luar bawah, maju, tolak luar pendeta, pesang pukul, tidak masalah. Oke, lempit kanan, pukul satria, lempit satria kanan. Nah ini variasi, monggo untuk agar nampak indah. Jadi itu buka sayap, terus jatuh, tutup sayap, itu variasi. Seperti itu untuk solo spell tangan kosong. Video kedua ini sampai di sini. Mohon maaf kalau ada keterlambatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.